tidak bersesuaian dengan kenyataan. Sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, dia adalah orang yang termulia. Kalau kita berbicara tentang akhlak baginda Nabi Muhammad, tidak cukup waktu kita untuk membahas dari ribuan hadis yang ternarasikan dalam kitab Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab hadis yang lain, di mana baginda Nabi Muhammad SAW sangat luar biasa, dan itu terlihat dalam hadis-hadis baginda Nabi. Nabi Muhammad pernah bersabda begini, Bapak Ibu, barang siapa yang menyakiti non muslim, man adza zimmiyan faqad adani. Orang kafir itu ada dua, namanya zimmi satu, harbi satu. Zimmi itu yang berinteraksi dengan kaum muslimin, harbi itu yang memerangi kaum muslimin. Kata Rasulullah, orang yang menyakiti kafir zimmi yang berinteraksi dengan kaum muslimin dia, maka orang itu seolah-olah menyakitiku, kata Nabi. Dan nanti di akhirat punya perhitungan khusus dengan Nabi Muhammad yang seperti demikiankah yang disebut sebagai teroris itu? Itukah yang disebut sebagai pembawa ajaran radikal yang sangat humanis, yang sangat manusiawi? Baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, siapa yang menyakiti non muslim, maka ia yang menyakiti itu seolah-olah aku yang tersakiti. Di akhirat punya perhitungan khusus dengan Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah amal ibadah kita, apakah akhlak kita sudah bersesuaian dengan akhlak Nabi Muhammad yang terekam dengan sampai masuk toilet pun ada adab-adabnya? Dan begitu Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mau makan, ketika kita mau tidur, ketika berbagai hal dalam kehidupan itu ada hadis Nabi. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Bahkan ada akhlak-akhlak baginda Nabi itu yang kalau tidak sanggup kita, tidak terprediksi oleh kita dalam pikiran kita. Apa itu? Sampai-sampai Nabi Muhammad itu memberi nama-nama benda-benda yang ada di rumahnya. Pedangnya ada namanya, gelas cawannya ada namanya, sisirnya ada namanya, ontanya ada namanya. Kira-kira apa Nabi memberikan nama-nama itu? Nabi berkeinginan benda-benda yang dimilikinya itu ada personality, ia jaga, ia pelihara, ia pastikan yang dia pergunakan dengan benda-benda itu untuk berubudiyah kepada Allah dalam rangka ketaatan, ia pastikan tidak dia pergunakan itu untuk maksiat dan dosa. Bapak Ibu sudah beri nama-namanya belum? Cangkirnya ada namanya, apa namanya, iritnya ada namanya. Sudah Pak Ustaz, keras mama, keras papa, itu pun waktu belinya memang sudah ada merek keras mama. Sudah ada Pak Ustaz kucingnya baru dikasih. Tapi memang maksudnya dikasih. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi ada satu yang menggambarkan akhlaknya Nabi ketika orang bertanya kepada Aisyah. Aisyah kan istri Nabi, banyak sering mendampingi Nabi. Luar dalamnya Nabi diketahui oleh Aisyah. Orang bertanya pada Aisyah, Aisyah, coba narasikan kepada kami gimana sih akhlaknya baginda Nabi? Nabi Muhammad menjawab dengan gampang saja yang menggambarkan isi seluruh akhlak Nabi. Apa katanya? Kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Seluruh nilai, karakter, kebaikan yang ada dalam Quran itu ada pada diri Nabi. Kenapa demikian? Orang yang paling paham dengan Al-Quran setelah Allah Subhanahu wa taala adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu, Nabi Muhammad itu ahli ibadah. Tidak ada yang bisa menandingi. Seluruh talenta ada pada diri Nabi. Dia pakar strategi, dia ahli komunikasi. Baginda Nabi Muhammad mengatakan dalam sabdanya, anzilin nas manazilahum. Kalau pergi ke masyarakat maka sesuaikan dengan tempat turunnya mereka. Itu artinya status sosial. Ada hadis Nabi tentang komunikasi. Khatimin nas ala qadri uqulihim. Bicara dengan manusia sesuai dengan kadar akalnya. Itu adalah berbicara dengan orang sesuai standar akademik dan pendidikan mereka. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu kalau ngobrol dengan anak kecil nyambung. Ada seorang bernama anak kecil Abu Umayyah. Dia suka sekali dengan burung pipit. Punya peliharaan anak burung pipit. Dengan Nabi setiap kali ia lewat dia bertanya kepada Abu Umayyah, "Ya Abu Umayyah, madza fa'ala Nu'aim?" Karena anak kecil ini memang hobinya itu bercerita panjang lebar dengan Nabi. Begitu.
Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad itu ayah bagi putra putrinya, bukan ayah sembarangan. Nabi Muhammad itu adalah suami bagi siapa? Bagi istri-istrinya. Suami yang bagaimana? Bukan suami serampangan. Nabi Muhammad itu bisnismen. Oh, jangan main-main Bapak Ibu sekalian. Dari kecil sudah terlatih bisnis luar negeri, bukan domestik Saudi Arabia, tapi sudah luar negeri multinasional. Kalau musim panas itu destinasi perniagaannya ke daerah Syam. Syam dalam peta dunia sekarang terdiri dari 4 negara besar: Yordania, Palestina, Suria yang bergolak, kemudian Lebanon. Itu 4 negara. Itu perniagaan pada musim panas. Kalau di musim dingin adalah ke Sonam, ke Yaman. Kalau tidak menggambarkan itu tidak akan turun ayat di ilafi Quraisy, inafihim rihlatul syitani was-sayf. Tradisi orang Arab, orang Quraisy yang tradisinya kalau musim panas berniaga ke daerah Syam, rihlatul syitani was-sayf. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu pakar dalam strategi perang. Panglima perang, yang panglima itu biasanya di belakang, ini tidak di depan. Nabi Muhammad itu pemimpin. Yang kepemimpinannya tidak hanya dipuja-puji oleh sahabat dan teman-temannya, justru diapresiasi oleh musuh-musuh lawan sekali. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad itu sungguh luar biasa akhlaknya. Yang sampai terakhir saya sampaikan sampai terakhir, Nabi Muhammad meninggal dunia. Abu Bakar berkata, berkeinginan untuk melanjutkan amal-amal Nabi, jangan stop, jangan berhenti, jangan cancel karena meninggalnya Nabi. Maka ditanya oleh Abu Bakar, Aisyah, ada lagi tidak amalan Nabi yang itu selalu dikerjakan Nabi karena dia meninggal, stop amal itu, saya lanjutkan. Ada? Kata Aisyah, Nabi Muhammad itu tidak pernah alpa setiap hari mengantarkan susu dan roti ke ujung pasar sana. Di sana ada orang tua buta beragama Yahudi, ibu-ibu minta-minta kerjanya, tapi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mulutnya sangat kotor sekali. Apa maksudnya? Kalau tidak sedang berbicara, tidak sedang makan, itu mulutnya komat-kamit mengata-ngatai Nabi. Muhammad itu hina, Muhammad itu pembohong, Muhammad itu penyihir, sesat. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah apa. Lalu Abu Bakar ingin melanjutkan amal Nabi karena beliau telah meninggal, dibawa susu dan roti. Lalu datang ke tempat itu dan dia lihat orang tua kita beragama Yahudi ini sedang menangis. Ternyata sudah lama tidak dapat makan. Diantarkan oleh Abu Bakar susu dan roti. Silakan makan, silakan minum. 5 menit, 10 menit. Tidak makan-makan, tidak dia minum itu susunya. Lalu Abu Bakar bertanya, kenapa tidak mau makan minum? Lalu yang bersangkutan berkata begini, tidak seperti biasanya yang mengantarkannya. Lalu Abu Bakar bertanya, memangnya yang biasa mengantar bagaimana? Dengan tangannya sendiri mencelupkan rotinya ke dalam susu itu, nanti sudah lunak dengan tangannya sendiri memasukkannya ke mulutmu. Lalu dilakukan oleh Abu Bakar persis apa yang dijelaskan oleh orang tua putra beragama Yahudi. Sampai habis, sudah selesai makan rotinya dan minum susunya. Lalu Abu Bakar bertanya, tahukah Anda siapa selama ini yang mengantarkan susu dan roti kepadamu? Orang tua buta wanita yang minta itu berkata, aku tidak tahu. Seorang yang buta tidak punya background ilmu kecuali apa yang diberitahu orang pada saya. Lalu Abu Bakar berkata kepada, itulah dia orangnya yang selama ini engkau kata-katai sebagai orang gila, sebagai orang yang sesat, dan seluruh label negatif yang ditempelkan itu. Mendengarkan informasi itu seperti petir yang terjadi di setiap orang. Terkejut dan takut. Tidak disangka oleh orang tua buta yang begitu mulianya akhlak Nabi Muhammad. Lalu dia bertanya, di mana dia sekarang? Abu Bakar menjawab, innahu qad mata. Dia sudah meninggal, mati dia. Mendengarkan itu sedih kembali dan menangis. Lalu dia mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Kira-kira ibu-ibu, ada orang yang suka mencacinya setiap hari, ada menghinanya setiap hari. Setiap hari itu boleh ibu antarkan kacang padi, antarkan bakwan, antarkan goreng pisang ke rumahnya. Saya bisa begitu kira-kira. Jadi beda mana dengan Nabi? Beda sedikit, beda banyak. Bapak Ibu hadir, itu baru cuplikan. Itu baru cuplikan dari kemuliaan akhlak baginda Nabi yang maha agung. Tapi jangan pula jadi alasan, Ustaz itu kan Nabi, tidak mungkin kita mencontoh. Nabi Muhammad SAW itu dengan kemuliaan
akhlaknya adalah sesuatu yang mungkin untuk diteladani. Karena apa? Dia bukan makhluk jin, dia bukan malaikat, dia adalah manusia yang dapat kita contoh dan dihadirkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan dia pilih nabinya, rasulnya Nabi Muhammad dari golongan manusia untuk dapat dicontoh dan ditiru oleh umat. Kalau 10 tidak dapat dicontoh 10-nya 6, 7, 8, itu juga sudah mencontoh Nabi. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya, fasatubsiruna wa yubsiruna bi ayyikumul maftun. Musyrikin Makkah, engkau akan lihat, mereka akan saksikan siapa yang sebenarnya terfitnah. Propaganda dilakukan sedemikian rupa untuk menghina Nabi Muhammad SAW. Hingga hari ini, Bapak Ibu, ada satu teori namanya dulu di Barat dan baru mulai terjadi di Indonesia, yang disebut dengan Islamfobia. Apa itu Islamfobia? Propaganda yang dimainkan supaya image Islam itu negatif. Orang kalau berbicara Islam itu teroris. Orang kalau berbicara tentang kemanusiaan, oh itu menakutkan. Itu namanya Islamfobia. Pada mulanya teori ini disebarkan di dunia Barat. Bapak Ibu, ternyata dunia Barat ini orang berpendidikannya lumayan besar, lumayan tinggi, lumayan banyak. Sampai heboh viral. Karena begitu hebatnya diviralkan Islamfobia ini, lalu masyarakat Eropa itu pada mulanya mereka tidak punya waktu untuk membaca literatur, pada mulanya mereka tidak punya waktu untuk bertanya kepada pakarnya, pada mulanya mereka tidak punya waktu untuk membaca biografi Nabi. Tapi karena diviralkan seperti demikian, propaganda yang berlebihan, lalu mereka mulai membaca. Lalu mereka mulai untuk membaca biografi Nabi dan membaca literatur. Lalu mereka mulai untuk bertanya kepada pakarnya terkait dengan hal ini. Ternyata tidak sedikit dari mereka yang kemudian convert, pindah kepada Islam. Bahkan di Eropa banyak sekali gereja-gereja dari suku tertentu yang sudah mulai ditinggalkan, ada lagi penghuninya dan dibeli oleh komunitas-komunitas muslim. Bapak Ibu, biasanya sebelum Covid pada bulan Ramadan saya diundang 1 bulan 15 hari di Australia, di Melbourne. Persis setelah kejadian di New Zealand yang menembak, saya datang seminggu setelah itu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dilakukan Allah SWT, justru Islamfobia dan propaganda yang dimainkan itu seperti menepuk air di rumah yang terbalik strategi itu kepada mereka. Mereka berkeinginan dengan teori itu supaya redupnya cahaya Islam, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan cahaya Islam walau karihal kafirun. Dan inilah yang dikatakan Allah dalam Al-Qur'an, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Mereka berkeinginan untuk meredupkan cahaya Islam, tetapi justru Allah menyempurnakan cahayanya walau karihal kafirun, walaupun orang kafir tidak senang dengan itu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, di penghujung dari pembahasan kita ayat ke-6, dan mungkin kita membahas satu surat ini panjang sekali, maka ayat ke-6 dari surah Al-Qalam ini ingin menggambarkan kepada kita musyrikin Mekah itu menganggap diri mereka yang betul karena mengikuti ajaran nenek moyang mereka, menyembah Uzza, menyembah Lata, menyembah Rekam. Lalu mereka menyebutkan Nabi Muhammad itu sesat karena membawa ajaran baru yang berbeda dengan tradisi mereka sebelumnya. Lalu Allah datang hadir untuk mengcounter itu dengan menurunkan ayat stop yang menentukan baik, benar atau salah, atau sesat atau hidayah bukan ente, bukan kalian. Tetapi yang paling mengetahui tentang hakikat kebenaran ataupun berada dalam hidayah atau petunjuk atau berada kesesatan dalam Allah. Sebab itu 2 kali disebutkan pada ayat ke-6, Inna rabbaka huwa a'lam. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat jalannya, dan dia yang paling mengetahui siapa yang berada pada jalan hidayah dalam petunjuk. Allah sebenarnya ingin mengatakan, engkaulah wahai Muhammad yang berada pada jalan hidayah dalam petunjuk itu, sementara itu musyrikin Mekahlah yang berada pada kesesatan. Bapak Ibu, ini ayat ingin merekomendasikan kepada kita umat Muhammad yang hadir pada zaman ini, jangan mengklaim kebenaran secara sepihak dan mengatakan orang lain macam-macam, sesatlah, kafirlah, rumahnya di depan pintu neraka, sementara dia dan teman-temannya sepengajian disebutkannya adalah ahlu surga, seperti kakek nenek moyangnya pemegang pintu kunci surga yang membagi-bagi orang ini surga ini neraka. Kalaupun di antara kita adalah merasa dia benar dan berada pada jalan hidayah, mungkin lebih tepat dengan bahasa yang sopan mengatakan semoga kita satu di antara yang mendapatkan hidayah petunjuk Allah itu,
dengan tanpa embel-embel menyebutkan orang lain, membuat hasad, membuat retak di antara persaudaraan. Mudah-mudahan ada di masjid kita yang seperti demikian. Ya Bapak Ibu sekalian, tapi berbagai tempat ada yang suka untuk berkata begitu. Si anu sesat, si anu di dalam neraka, si anu kafir. Kalau itu kawan sekajiannya, dia adalah surga untuk mereka. Bapak Ibu, hakikat yang paling mengetahui tentang kebenaran adalah Allah. Dia yang paling mengetahui siapa yang sesat jalannya, dan dia yang paling mengetahui siapa yang berada pada jalan hidayah dan petunjuk. Bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, dapat kita simpulkan. Poin pertama adalah Nabi Muhammad punya modal utama sebelum diangkat menjadi Rasul kemuliaan akhlak. Maka jadi apapun kita di tengah masyarakat, jangan lupa modal utamanya adalah kemuliaan akhlak. Yang kedua, bahwa Nabi Muhammad dalam mengemban amanah amar ma'ruf nahi munkar di tengah masyarakat untuk kebaikan masyarakat, tetapi masih dihujat, dibilang sebagai orang gila, disampaikan sebagai pembohong. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, yang menyampaikan kebenaran di tengah masyarakat lalu mendapat cibiran, cemoohan dari orang lain, biasa. Karena apa? Nabi Muhammad saja dibilang gila oleh mereka. Yang ketiga, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kalau Nabi Muhammad itu membawa ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada orang-orang yang ingin merobohkan, meruntuhkan reputasi Nabi dengan mengatakannya berbagai aneka ragam tempelan negatif pada dirinya. Inilah teori yang disebut dengan pembunuhan, pembusukan karakter orang baik. Bagaimana image-nya diruntuhkan dengan berbagai hoax dan berita yang disampaikan. Maka ini bukan cara baru, ini cara lama yang pernah dilakukan musyrikin Mekah kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi kita tidak akan menjadikan itu sesuatu yang memberatkan kita, karena memang sudah ada dari persahabatan. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad itu adalah sosok dari puncak keteladanan, role model akhlak manusia yang pernah ada. Maka tidak ada yang lain sebagai contoh, sebagai suami yang teladan adalah baginda Nabi Muhammad, sebagai ayah yang teladan baginda Nabi Muhammad. Dia ahli ibadah, dia adalah berbagai macam. Bahkan non muslim pun yang melakukan penelitian akan sampai pada titik apabila ia melakukannya dengan objektif, Nabi Muhammad tidak ada tandingannya dan sebagainya. Yang kelima adalah poin pentingnya, jangan mengklaim kebenaran secara sepihak, bahwa kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dia yang paling mengetahui siapa yang sesat jalannya, dan dia yang paling mengetahui siapa yang berada pada jalan hidayah, jalan petunjuk. Yang terakhir, bahwa cintanya Nabi Muhammad kepada kita sungguh luar biasa. Maka perlu kita respon dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad, setia kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pertanyaannya seperti pertanyaan kita jawab, Nabi Muhammad dihina di manakah para pencinta Nabi itu? Kalau kita menganggap bahwa penghinaan Nabi itu adalah merupakan kemungkaran, Nabi Muhammad menunjukkan kita, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, yang melihat kemungkaran hendaknya ia rubah dengan tangannya, dengan kekuasaan. Ya Allah, ya Rasulullah, kami tidak punya kuasa. Maka Nabi Muhammad mengarahkan kita, wa illam yastati' fa bilisani, yang tidak punya kuasa maka ubahlah dengan lisan, koordinasikan, sampaikan, tunjukkan perasaan dengan berkata sesuatu yang tepat. Oleh karena itu kita juga tidak punya kesanggupan untuk itu dengan lisan. Maka Nabi Muhammad mengarahkan kita, wa illam yastati' fa biqalbi, kalau dia tidak sanggup dengan lisan maka dengan hati. Hati kecil kita tidak menerima perbuatan mereka itu. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW memberikan garis bawah, garis merah terkait dengan yang terakhir ini, wazalika ad'aful iman. Demikianlah iman dengan level terendah. Demikianlah dengan iman terendah, level terendah. Semoga bermanfaat bagi kita kajian kita pada malam yang berbahagia ini Bapak Ibu. Mohon maaf waktu juga yang membatasi kita. Masih banyak sebenarnya mutiara hikmah dan surah Al-Qalam. Dengan bersedia Bapak Ibu bisa melihat ayat ke-7, ke-8 dan ayat-ayat seterusnya yang sangat luar biasa menceritakan tentang kiprah baginda Nabi Muhammad sebagai Rasul dan tantangan-tantangan dalam kehidupannya. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, atau barangkali ya kita buka. Ya, kalau ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menambahkan, silakan. Ada Pak, Bu? Pak.
Dengan Bapak Ibu hadirin sekalian, barangkali demikian dapat kita sampaikan dalam kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan ya kita bawa sekaligus. Kita berada pada bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah ini adalah evaluasi kita sejauh mana kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi itu, sejauh mana keimanan kita dalam merespon apakah cinta itu masih ada pada diri kita buat Nabi Muhammad ketika Nabi jadi tidak seperti yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.